Halo, nama aku Alif dengan NIM 2209165. Hai, perkenalkan nama aku Anida Ufliha dengan NIM 220703. Halo, perkenalkan nama saya Femi Putra Amanda dengan NIM 2210203. Halo, perkenalkan nama saya Putri Naswa Wanagatia dengan NIM 2204918. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Janganlah kau berlari dari semua masalah yang hadapimu. Cobalah kau hadapi dengan senyuman. Tenangkan hati dan pikiran. Karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hei kawan, mari teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kawan berjalan, beraksi beraksi, gerak dengan hati. Teman-teman, di sini aku mau sedikit sharing sama kalian terkait komunitas kawan perjalanan. Komunitas kawan perjalanan adalah komunitas yang hadir sebagai platform inspiratif bagi generasi Z untuk menjalani perjalanan pengembangan diri sekaligus memberikan dampak positif pada bidang kemanusiaan dan lingkungan. Nah, di sini ada visi dan misi komunitas kawan perjalanan. Visi komunitas ini adalah peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan, kolaborasi, dan berperan dalam keberlanjutan melalui perjalanan bersama kawan hebat. Adapun komunitas ini diantaranya melaksanakan program-program yang bergerak di bidang kemanusiaan, kemudian memberikan edukasi dan aksi dalam bidang lingkungan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun sinergi dan memperluas dampak positif. Kemudian yang keempat, merangkul potensi generasi Z dalam upaya memperdayakan sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita tahu ya, di era yang penuh tantangan ini, generasi Z telah tumbuh dengan kepedulian yang kuat terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Mereka mencari wadah untuk mengekspresikan diri dan memberi dampak nyata pada dunia di sekitar mereka.
Nah, di sini komunitas kawan perjalanan lahir dari dorongan ini menawarkan jalan bagi mereka untuk menjalani potensi diri sambil memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dalam analisa pedagogi kritis penjabaran teori Paulo Freire, bahwasanya pemikiran pendidikan Freire menitik beratkan pada hakikat dan pembebasan manusia, dan pada intinya adalah gagasan pendidikan sebagai proses humanisasi. Menurut Freire, konsep dasar manusia adalah bahwa ia adalah seorang penguasa atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia bebas melakukan apa saja yang diinginkannya dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Dalam artian, semua ini manusia menjadi mandiri. Freire berpendapat bahwa emansipasi harus diwujudkan melalui pendidikan, dan pendidikan yang berbasis humanisasi didefinisikan sebagai pendidikan berbasis humanisasi. Menurut Freire adalah suatu proses sadar untuk memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang efisien dan sukses. Berdasarkan pemikiran Paulo, pendidikan merupakan sebuah usaha atau bentuk humanisasi yang dimana setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih apa saja yang mereka sukai dan minati. Dalam keberlangsungan kegiatan dan program yang dirancang oleh kawan perjalanan, kami melihat bahwa terjadinya proses pembelajaran kebebasan yang dimana setiap anggota maupun yang terlibat memiliki kebebasan dalam memilih apa saja yang mereka minati tanpa terkecuali. Dalam artian, kawan perjalanan memberikan kebebasan dalam belajar dan proses pembelajaran. Berdasarkan pada dua gambar tersebut, menunjukkan bahwa komunitas kawan perjalanan telah melakukan aktivitas pembelajaran kebebasan dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan untuk belajar hal baru dan memberikan kesempatan setiap orang yang terlibat mengekspresikan dirinya dengan membuat gambar di cake. Hal ini sesuai dengan teori Paulo yang dimana dia berpendapat bahwa penguasa atas dirinya sendiri, sehingga karenanya ia merdeka, dalam arti bebas melakukan apapun sesuai pilihannya sendiri dalam hal berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas analisa pedagogi kritis penjabaran teori Henry Armand Giroux. Giroux percaya bahwa pendidikan adalah inti dari politik, yang memberikan budaya formatif yang melibatkan masyarakat dan memungkinkan tindakan sosial dan demokratis. Bagi Giroux, pendidikan tidak hanya membantu siswa mendapatkan pekerjaan, namun juga tertanam dalam proses membentuk masyarakat demokratis secara keseluruhan. Dalam masyarakat seperti itu, nilai-nilai keadilan dan kebebasan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pedagogi tidak dapat dipisahkan dari politik, terutama dalam mendidik orang-orang yang berperan penting dan aktif dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan teori Henry Armand Giroux, pendidikan menyediakan budaya formatif yang melibatkan masyarakat dan membuat social action dari demokrasi menjadi mungkin. Pedagogik tidak lagi melulu ditempatkan di dalam ranah pendidikan, tetapi juga ranah budaya sebagai keseluruhan. Dalam keberlangsungan kegiatan dan program kawan perjalanan, tidak hanya berfokus pada kegiatan dalam formal saja, akan tetapi banyak kegiatan yang juga melibatkan masyarakat dan tidak hanya berada dalam lingkungan sekolah saja. Seperti contohnya pada kegiatan Search for Hope yang dilaksanakan di Rumah Pejuang Kanker Ampuh, yang dimana kegiatan tersebut tidak dilakukan secara formal dan di luar lingkungan sekolah, akan tetapi tetap mengandung unsur pendidikan dan pembelajaran. Ya, baik, aku akan menjelaskan mengenai analisa pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau yang dikenal sebagai pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal adalah pendidikan yang diberikan berdasarkan masyarakat. Karena masyarakat terlibat dalam semua aspek pendidikan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat dianggap sebagai pelaku pendidikan. Pendidikan non formal dimaksudkan untuk warga negara yang memerlukan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, menurut Schambing, pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dibuat, dirancang, dievaluasi, dan dikembangkan oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk menjawab tantangan dan peluang saat ini di lingkungan masyarakat tertentu dengan fokus pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memberikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
Analisis kami terhadap kawan perjalanan adalah program yang mereka jalankan sudah sangat sesuai dengan teori di atas, di mana pendidikan masyarakat hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa atas batas waktu dan tempat seperti pada kegiatan Zest for Hope, di mana kawan perjalanan melakukan sebuah proses pembelajaran di luar pendidikan formal dan diikuti oleh berbagai usia dan di tempat yang bukan merupakan lingkungan sekolah. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kawan perjalanan ialah komunitas inspiratif bagi generasi Z, menandai era di mana kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan menjadi landasan utama melalui perencanaan program yang disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Komunitas ini memberikan wadah bagi anggotanya untuk mengekspresikan diri sambil memberikan dampak positif. Pelaksanaan program seperti Zest for Hope tidak hanya mengembangkan potensi anggota, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat. Dalam pendekatan pedagogi, perkawan perjalanan mencerminkan pemikiran Paulo Freire. Pendidikan sebagai proses humanisasi diarahkan pada pembebasan dan penguatan individu. Komunitas ini memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep penguasaan diri yang ditekankan oleh Paulo. Sementara itu, analisis terhadap teori Henry A. Glock menyoroti peran penting pendidikan dalam membentuk masyarakat demokratis. Kawan perjalanan tidak hanya terbatas pada kegiatan formal di sekolah. Melalui kegiatan Zest for Hope, mereka melibatkan masyarakat secara luas. Nah, dalam pandangan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah menjadi landasan penting dalam kawan perjalanan. Dengan menjalankan program seperti Zest for Hope, mereka mendukung pendidikan sepanjang hayat yang bersifat inklusif dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Sekian dari kami, terima kasih.